Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anna Wahyu Widiarti. Saya adalah mahasiswa Pasca Sarjana Manajemen Pendidikan Islam di Universitas Islam Negeri Sultan Haji Muhammad Idris Samarinda. Dengan nomor induk mahasiswa 2020-2033. Mohon izin untuk mempresentasikan makalah saya sebagai pemenuhan tugas ujian tengah semester mata kuliah Manajemen Mutu Pendidikan dengan dosen pengampu yang terhormat Bapak Profesor Dr. Haji Muhammad Ilyasin MPD, Bapak Dr. Ahmad Muadin MPD. Dengan judul makalah saya yaitu kepuasan pelanggan dalam implementasi Total Quality Management. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifah." Dan siapa saja yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia memuliakan tamunya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Tamu dalam dunia pendidikan yaitu orang tua, masyarakat, dan siapapun sebagai pengguna jasa dari lembaga pendidikan kita. Jadi alangkah lebih baiknya kita memuliakan tamu yang sudah berkunjung ke lembaga pendidikan kita, bagaimana caranya sehingga mereka akan senang ketika berkunjung ke lembaga pendidikan kita. Sehingga ketika mereka senang, mereka akan menimbulkan rasa puas terhadap lembaga pendidikan kita. Adapun yang melatar belakangi makalah saya, yang pertama adalah lembaga pendidikan yang diminati oleh masyarakat, yaitu lembaga pendidikan yang berkarakter. Lembaga pendidikan yang berkarakter adalah lembaga pendidikan yang memiliki pengelolaan sumber daya yang baik, akuntabel, berkualitas, mampu bersaing dengan lembaga lainnya, dan menghasilkan peserta didik yang nantinya mampu bersaing di dunia selanjutnya, baik meneruskan ke perguruan tinggi selanjutnya, menempuh pendidikan, ataupun masuk ke dunia kerja. Kemudian mutu dalam konteks pendidikan. Maju tidaknya suatu pendidikan sangat bergantung pada keahlian pengelolaannya untuk dapat menjaga mutu. Sehingga kepercayaan masyarakat selaku konsumen atau pelanggan tidak dapat dipalingkan dan merasa puas. Untuk dapat memuaskan pelanggan, maka sebuah pendidikan harus paham betul bagaimana konsep total quality management. Konsep total quality management ini, misi utama dari konsep ini memenuhi kebutuhan dan keinginan pelanggannya. Total quality management atau TQM memperkenalkan pengembangan proses, produk, dan pelayanan sebuah organisasi secara sistematik dan berkesinambungan. Ketika sebuah lembaga pendidikan mempunyai manajemen yang baik, maka akan menimbulkan kepercayaan dari pengguna jasa tersebut dan menghasilkan rasa puas dari pengguna jasa tersebut selaku konsumen atau pelanggan. Kepuasan pelanggan merupakan suatu tingkatan di mana kebutuhan, keinginan, dan harapan dari pelanggan dapat terpenuhi, sehingga akan berdampak pada terjadinya pembelian yang berulang atau adanya kesetiaan yang berkelanjutan pada lembaga pendidikan kita. Kemudian timbullah pertanyaan yang kami rumuskan dalam rumusan masalah. Yang pertama, apakah pengertian kepuasan pelanggan? Yang kedua, apa sajakah macam-macam pelanggan dalam pendidikan? Yang ketiga, apakah faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan pelanggan? Yang keempat, bagaimana proses membangun kepuasan pelanggan? Yang kelima, bagaimana cara mengukur kepuasan pelanggan?
Pengertian kepuasan pelanggan menurut para ahli, yang pertama menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, merujuk dari kata puas yang artinya senang, lega, dan gembira. Maka rasa puas seseorang akan timbul ketika hasrat dan keinginannya terpenuhi. Menurut L.L. Bean Freeport Maine, pelanggan adalah orang yang tidak tergantung pada kita, tetapi kita yang bergantung kepadanya. Pelanggan adalah orang yang membawa kita kepada apa yang dia inginkan. Tidak ada satu orang pun yang pernah menang beradu argumen kepada pelanggan. Dan pelanggan adalah orang yang teramat penting yang harus kita puaskan. Menurut Zeinmal dan Bittner, kepuasan pelanggan dapat didefinisikan pula sebagai perbandingan antara persepsi pelanggan terhadap jasa yang diterima dan harapannya sebelum menggunakan jasa tersebut. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kepuasan pelanggan merupakan tanggapan perilaku berupa evaluasi purna beli pelanggan terhadap suatu barang atau jasa yang dirasakannya dibandingkan dengan harapan atau ekspektasi terhadap produk atau jasa tersebut. Adapun macam-macam pelanggan dalam dunia pendidikan, yaitu peserta didik, staf, orang tua, dan masyarakat, kemudian pemerintah. Peserta didik sebagai pelanggan adalah peserta didik yang menggunakan dan merasakan dari fasilitas dalam lembaga pendidikan tersebut. Pelanggan pada suatu lembaga pendidikan adalah peserta didik yang menggunakan produk tersebut dalam suatu lembaga pendidikan yang bukan hanya ilmu akademiknya saja, akan tetapi juga pembelajaran kepemimpinan, fasilitas, dan karakternya. Tidak adanya sebuah lembaga pendidikan tanpa adanya peserta didik yang menggunakannya. Kemudian pelanggan yang kedua adalah staf. Staf sebagai pelanggan adalah orang yang membantu pekerjaan di dalam suatu lembaga pendidikan, yaitu staf ini merupakan pelanggan internal, di mana organisasi atau lembaga pendidikan berusaha untuk membuat mereka senang dengan memberikan pengelolaan yang jelas dan terstruktur, kemudian peningkatan kualitas, dan pemberdayaannya selaku karyawan. Kemudian pelanggan yang ketiga adalah orang tua dan masyarakat. Orang tua sebagai pelanggan sama seperti peserta didik selaku orang tua atau pengguna jasa atau penikmat dari lembaga pendidikan tersebut. Orang tua dari peserta didik jelas memiliki kepentingan dalam hasil dari pendidikan yang diberikan oleh sebuah lembaga pendidikan. Sedangkan masyarakat sekitar sekolah adalah pelanggan yang mungkin tidak memiliki kepentingan spesifik di sekolah tersebut, akan tetapi kepentingannya untuk ikut memanfaatkan hasil dari produk si lembaga pendidikan tersebut. Masyarakat yang menjadi pelanggan meyakini bahwa produk yang dihasilkan dalam sebuah lembaga pendidikan yang berkualitas dapat meminimalkan gangguan potensial yang disebabkan oleh karakter dan sikap peserta didik yang baik. Kemudian pelanggan yang ketiga dalam dunia pendidikan adalah pemerintah. Pemerintah sebagai pelanggan yaitu sebuah lembaga pendidikan bertanggung jawab atas puasnya terhadap pemerintah, karena pemerintah memiliki suatu badan yang dibentuk untuk memeriksa standar sekolah dan produk yang ditawarkan kepada siswa. Jadi ketika kita akan menawarkan sebuah produk kepada orang tua murid dan masyarakat, itu perlu diakui oleh pemerintah terlebih dahulu. Jadi pemerintah sebagai pelanggan itu akan meluluskan produk yang akan kita tawarkan kepada orang tua dan masyarakat. Selanjutnya faktor yang mempengaruhi
kepuasan pelanggan. Menurut Freddy Rangkuti, ada 5 faktor yang mempengaruhi kepuasan pelanggan. Yang pertama adalah tangible atau bukti langsung. Bukti langsung artinya bukti fisik yang dapat dilihat oleh konsumen atau pelanggan dalam suatu lembaga pendidikan. Pengguna jasa atau pelanggan akan memberikan tanggapan yang baik, akan terpuaskan ketika bukti yang diberikan kepada pelanggan itu menjanjikan seperti gedung, kemudian kebersihan, kerapian, kenyamanan ruangan, fasilitas, dan sarana prasarana yang ditawarkan untuk peserta didik. Kemudian yang kedua adalah reliability atau kemampuan handal, yaitu kemampuan memberikan pelayanan yang dijanjikan dengan segera, akurat, dan memuaskan. Artinya sebagai karyawan harus memiliki kemampuan yang sangat baik sehingga meminimalisir terjadinya kesalahan dalam pelayanan. Ketika suatu lembaga pendidikan memiliki pelayanan yang baik, maka pelanggan akan terpuaskan dengan pelayanan yang diterima. Kemudian yang ketiga adalah responsiveness atau daya tanggap. Merupakan respon atau kesigapan suatu lembaga pendidikan dalam membantu pelanggan, memberikan pelayanan dengan cepat tanggap, kemudian memberikan penyampaian informasi saat pelayanan, dan memberikan pelayanan pada kemauan yang dimiliki oleh pelanggan. Ketika sebuah lembaga pendidikan memiliki staf atau karyawan yang cepat tanggap dalam melayani pelanggan, maka pelanggan akan merasa terpuaskan. Kemudian yang keempat adalah assurance atau jaminan. Jaminan di sini mencakup pengetahuan, kemampuan, kesopanan, dan sifat yang dapat dipercaya yang dimiliki oleh staf, sehingga apabila pihak sekolah mampu menumbuhkan rasa percaya terhadap jaminan komunikasi, kepercayaan, keamanan, kompetensi sesuai dengan harapan siswa dan orang tua siswa, maka tingkat kepuasannya akan tinggi. Kemudian yang kelima adalah empati atau perhatian. Kemampuan sebuah lembaga pendidikan dalam memberikan perhatian yang tulus dan pribadi kepada pelanggan selaku pengguna jasa pendidikan sangat diperlukan. Perhatian secara individual yang diberikan lembaga pendidikan seperti kemudahan untuk menghubungi lembaga, kemampuan karyawan untuk berkomunikasi, dan usaha lembaga untuk memahami keinginan dan kebutuhan pelanggannya. Selanjutnya, proses membangun kepuasan pelanggan. Menurut Richard Ferguson, proses membangun kepuasan pelanggan yang pertama dimulai dari mengenali pelanggan secara akrab. Bagaimana suatu lembaga pendidikan mengenali dulu pelanggan yang ingin ditargetkan. Organisasi sekolah tentu mempunyai pihak manajemen yang mengatur tatanan sekolah. Pihak manajemen di sini adalah kepala sekolah, yayasan, tenaga pendidikan, dan kependidikan. Jika manajemen sekolah mengenali para peserta didiknya, apa yang diinginkan pelanggannya, maka akan timbul rasa puas atau rasa tertarik dari pelanggan tersebut untuk ke lembaga pendidikan kita. Kemudian kedua adalah membangun mutu. Membangun mutu dalam produk setelah mengetahui harapan peserta didik, setelah kita mengenali pelanggan, kemudian kita tahu apa harapan-harapan mereka pada lembaga kita, sekolah seharusnya memberikan pelayanan yang baik sehingga mutu yang tercipta juga baik. Ketika kualitas mutu lembaga pendidikan baik, maka akan ada rasa kepuasan dari pelanggan tersebut. Kemudian yang ketiga adalah mengembangkan gairah pelanggan. Setelah kita membangun mutu dalam produk, kemudian kita mengetahui harapan peserta didik, kemudian kita memberikan pelayanan yang lebih baik lagi, mengembangkan
apa yang mereka inginkan, memfasilitasi apa yang mereka inginkan, sehingga keinginan mereka tercapai dan timbullah rasa puas. Kemudian yang keempat adalah meningkatkan kemampuan staf. Meningkatkan kemampuan staf guna setelah kita mengembangkan gairah pelanggan tadi, kita mampu bersaing dengan lembaga pendidikan lain. Persaingan itu juga didukung dengan kemampuan sumber daya manusia dalam pengelolaannya. Jadi perlu sekali adanya pelatihan untuk meningkatkan skill dari para staf di bidangnya masing-masing. Kemudian yang kelima adalah memberdayakan karyawan. Memberdayakan karyawan, setelah kita tingkatkan skillnya, maka kita perlu memberikan hak-hak mereka. Kita berdayakan apa yang menjadi kewajiban dari suatu lembaga pendidikan untuk memberikan rasa puas kepada karyawannya. Kemudian yang keenam adalah evaluasi. Setelah kita sudah melakukan semuanya, kita perlu mengevaluasi apa saja yang perlu kita perbaiki, apa saja yang perlu kita pertahankan, dan apa saja yang perlu kita tingkatkan untuk terus membangun kepuasan pelanggan. Selanjutnya adalah memberikan penguatan dan reward atau imbalan. Memberikan imbalan atau reward kepada pelanggan dan manajemen sekolah perlu dilakukan. Hal ini merupakan salah satu bentuk perhatian yang diberikan oleh pihak yang bertanggung jawab pada lembaga pendidikan tersebut. Kemudian selanjutnya adalah inovasi. Setelah kita memenuhi semuanya, sebuah lembaga pendidikan harus tetap bersyukur dan tidak mudah merasa puas dalam memuaskan pelanggan. Mereka perlu terus berinovasi, mengikuti perkembangan zaman, sehingga mampu melawan tantangan-tantangan zaman yang akan ada di masa depan. Kemudian metode pengukuran kepuasan. Metode pengukuran kepuasan menurut Kotler, yang pertama adalah dengan sistem keluhan dan kotak saran. Setiap organisasi yang berorientasi pada pelanggan perlu memberikan kesempatan yang luas kepada pelanggannya untuk mengkritik guna membangun, kemudian memberikan kesempatan mereka untuk menyampaikan saran dan pendapat mereka. Kemudian yang kedua adalah dengan ghost shopping. Ghost shopping ini artinya salah satu cara untuk memperoleh gambaran mengenai kepuasan pelanggan dengan mempekerjakan beberapa orang atau ghost shopper untuk berperan atau bersikap sebagai pelanggan. Jadi ghost shopper ini dapat mengamati lembaga dan pesaingnya dalam melayani permintaan pelanggan. Selanjutnya adalah lost customer analysis. Lost customer analysis adalah menghubungi pelanggan yang telah berhenti membeli produk kita. Jadi kita hubungi kembali untuk menyampaikan apa-apa saja yang bisa kita tawarkan sehingga memenuhi keinginan dari pelanggan yang sempat tidak membeli produk kita, sehingga mereka akan membeli kembali, akan menggunakan jasa kita kembali. Kemudian yang terakhir adalah survei kepuasan pelanggan. Pada umumnya banyak penelitian mengenai kepuasan pelanggan yang dilakukan melalui penelitian survei, baik survei angket maupun survei berdasarkan wawancara. Melalui survei, suatu lembaga dapat memperoleh tanggapan dan umpan balik secara langsung dari pelanggan dan juga memberikan tanda positif bagi lembaga untuk memperhatikan apa-apa saja yang dapat memuaskan pelanggan. Baik, kesimpulannya adalah kepuasan pelanggan merupakan tanggapan para perilaku berupa evaluasi purna beli pelanggan terhadap suatu barang atau jasa yang
rasakannya dibandingkan dengan harapan atau ekspektasi terhadap produk atau jasa tersebut. Adapun macam-macam pelanggan dalam dunia pendidikan, yaitu peserta didik, staf, orang tua murid, dan pemerintah. Faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan pelanggan yaitu tangible, reliability, assurance, empati, dan responsif. Proses membangun kepuasan pelanggan yaitu dimulai dari mengenali pelanggan, meningkatkan mutu, membangkitkan gairah, meningkatkan SDM, memberdayakan SDM, evaluasi, reward, dan inovasi. Dan metode untuk mengukur kepuasan yaitu sistem keluhan dengan kotak saran, ghost shopping, lost customer, dan survei kepuasan. Sekian penyampaian makalah dari saya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Banyak kurangnya dari saya karena kesempurnaan hanya milik Allah. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.